Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah kita semuanya bisa saja masuk begini. Salawat salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada hari ini izinkan kami membahas tentang tafsir Suratul Al-Fasir atas masukan dari Ustaz kita, guru kita, Ustaz Abdul Rahman. Kalau bisa pengajian itu dengan kitab ada berurutan, maka saya tidak bingung menyari nama dan juga biarkan jadi yayasan di rumah saja tak terbaca. Saya mengambil sosok tafsir kitab mu'allif itu saya dari jadi para jamaah sekalian, insyaallah dan atas rapat mengurus takbir diinformasikan bahwasanya pengajian ini saya bertanya dengan Ustaz Abdul Aziz. Bulan ini kami bulan depannya Ustaz Abdul Aziz, dan demikian kami juga Ustaz Inam, Ustaz Baik, mungkin nanti Ustaz Fikri Salah sama Ustaz Agus Zulkarnain dan sebagainya. Mas Muslimin rahimahullah, saya tidak mau panjang lebar. Kitab Sofa Al-Fasir ini sudah kami berikan sejak kelas 2 SMA. Jadi biar yang disediakan saya gunakan dalam kesempatan kali ini. Mas rahimahullah, kami langsung menginjak kepada surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah, karena surat Al-Fatihah umum kitab ini sudah sering disampaikan oleh beliau bagaimana antara Allah dan hambanya di dalam surat Al-Fatihah. Maka kami langsung ke surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah disebutkan dalam kitab Sofal Tafsir ini. Dikatakan kitab Sofal Tafsir yaitu intisari dari buku-buku tafsir. Jadi ada kitabnya At-Tabari, kitab Tafsir Al-Kasas, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Bahru. Jadi banyak kitab yang dinamakan Sofal Tafsir. Ini adalah intisari dari tafsir yang banyak. Jadi pembahasannya ringkas, tegas, dan gampang dicerna. Jadi mudah-mudahan kami agar tidak berat-berat Masalah muslimin rahimahullah disebutkan dalam kitab ini, dan kita terdapat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah untuk tulis Al-Quran mutlak sekali. Surat Al-Baqarah ini adalah surat terpanjang dalam kitab suci Al-Quran. Kitab surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Wahia biasa Madaniyah yang mencari asri. Surat-surat Madaniyah yang banyak pensyariatan dalam. Satu masalah disebut Madaniyah.
sebenarnya sama sih surat-surat Nabi yang lain. Masuk dalam ada An-Nur Mawari dan Syariah. Ada peraturan undang-undangan syariat. Makanya surat Al-Baqarah ini sangat penting dan banyak syariat. Terus ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Yahtaju ilaihi al-muslimun fi hayatihi al-islamiyah. Dalam kehidupan bersosial kita ini banyak diajarkan dalam surat Al-Baqarah bagaimana cara berkehidupan sosial, bermuamalah dengan manusia dan sebagainya. Surat ini Al-Baqarah banyak mencakup tentang hukum-hukum syariat dalam akidah, al-qaid, wal ibadat, dalam peribadatan. Seperti bagaimana kita beribadah disebutkan dalam surat yang sangat panjang ini. Wal muamalat, dan bermuamalah dengan antara manusia. Wal akhlaq, demikian juga akhlak. Wa fi umuri zawaj, dan dalam perkara pernikahan. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana seorang itu mau menikah, bagaimana seorang itu menikah, dan bagaimana tolak perceraian. Semuanya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah penjelasannya. Wal iddah wal ihsan syariah. Surat ini mengulas dalam pengulangan pembahasannya Al-Baqarah ini sekalian, mengulas tentang bahasan sifat-sifat orang mukmin. Dalam awal bahasannya ini surat Al-Baqarah menerangkan tentang sifat-sifatnya orang mukmin dan orang-orang kafir. Demikian juga orang-orang munafikin. Maka dijelaskan tentang kebenaran keimanan. Terus diterangkan juga tentang hakikat kekafiran, hakikat kemunafikan. Lil mu'arrad baina al-ihsan wal shaqqa, untuk perbandingan antara orang yang sangat bahagia dan as-shaqqa orang yang sangat di akhirat. Ini penjelasan dalam surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang di dalam ayat yang kedua. Masih dalam surat Al-Baqarah juga mengulas detail tentang ahli kitab dan juga membahas khusus tentang Bani Israil, kaum Bani Israil, bagaimana sifat-sifat mereka. Wabiwajib sosial di Bani Israil al-Yahud, lihatlah kalau menjadikannya dengan sendiri. Karena orang-orang yang saat itu dan saat sekarang mereka itu bertetangga dengan kaum muslimin. Jadi di dalam surat Al-Baqarah terangkan bagaimana hakikat orang-orang itu, sifat mereka yang tersebut, semua diterangkan dalam Al-Quran. Dan itu nyata adanya ketika kita melihat tentang Israel sekarang ini. Ketika kita melihat kaum muslimin di Palestina, itu menunjukkan kebenaran Al-Quran, semakin menunjukkan. Masuk Al-Quran karena jadi orang-orang hidup itu saling hidup bertetanggaan di kota Madinah, bertetangga hidup rukun dengan muslim. Fanahu yad'u ila khubthihim wa makrihim. Kaum mukmin ini saat itu ya diberitakan tentang keburukan akhlak mereka. Orang-orang Yahudi dari dulu sudah dikenal dengan keburukan, sifatnya yang buruk, sifatnya jahat, ngakali, mau menafsu diri, itu terdapat dalam sifat mereka sendiri.
kita lihat tentang surat Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah juga membahasakan hikmah-hikmah puasa, hukum-hukum haji dan umrah, hukum jihad dan fisabilillah. Maka kita pilih sangat surat ini sangat lengkap. Surat Al-Baqarah mengandung tentang kisah tentang hukum-hukum jihad pada jalan jihad. Nah, ada saya dan banyak orang-orang yang sangat tinggi dalam Allah. Masalah Allah di dalam surat Al-Baqarah ini juga tentang hal keluarga, mulai dari apa yang dengan pernikahan. Masya Allah, ini surat yang panjang, pembahasannya banyak sekali tentang hukum-hukum kehidupan. Waktulah kadang orang memutuskan menceraikan istri tinggal di jalan. Padahal ada aturan yang bercerai. Bagaimana anak-anak itu semuanya diatur oleh agama kita. Bagaimana cara menyusui, bahkan Islam sangat lengkap sekali ya. Menyusui saja itu ada petunjuknya. Bagaimana seorang menyusui haulai itu Allah 2 tahun menyempurnakan semua. Dan itu kalau di apa itu teliti oleh kedokteran sangat erat kaitannya ada keterangan apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini. Dan pengalaman ini nyata sekali. Orang-orang sekarang ini ada seorang saya mengalami anaknya itu suka dengan seorang muslim, orang ateis. Ketika saya tanya berapa nggak paham, saya nggak paham. Dan yang perempuan itu sangat cinta sekali orang. Bagaimana cara menghadapinya? Dan ini menikah dengan si musyrik tadi. Karena sering berkumpul dalam suatu sering bertemu, akhirnya ingin menikah dengan orang musyrik. Ini nyata. Terus kami berkata bahwasanya syarat menikah secara sunnah yang dinilai harus seorang muslim. Dan ini kita sudah tahu. Jangan menikah dengan orang musyrik ataupun orang kafir, karena hidup ini tidak ada sekedar dunia, tapi kita sampai ke akhirat kita akan bertambah. Bagaimana seorang muslim menikah dengan seorang musyrik atau seorang ateis atau seorang kafir? Bagaimana dia bisa syaratnya harus harus beriman dan beragama Islam. Akhirnya ingin belajar. Saya katakan saya belajar. Jangan Islam saja kata, tapi benar-benar hatinya. Dan sekarang banyak sekali kajian-kajian tentang akan bagaimana seorang menjadi muslim. Saya sudah buka videonya saya karena ada kajian saya buka videonya saya berapa kali mengenalkan seorang muslim sebelum menikah itu syarat harus seorang muslim.
Bagaimana dia pemahaman dia tidak paham tentang siapa akan berbuat mana. Kalau nafsu sesaat maka bisa-bisa jadikan bahwa dia tidak beragama, dan ini sangat berat sekali taruhannya, karena kita di akhir itu kekal. Masuk dalam surat Al-Baqarah ini juga dikatakan dalam pengharaman riba. Tsumma haddatsa bis-sura al-bayyinah an riba. Dosanya riba ada dalam Al-Baqarah. Allah ada dalam surat untuk bunyinya yang mengancam eksistensi sosial masyarakat. Riba itu mengancam eksistensi sosial. Ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah. Mengancam eksistensi sosial. Ini bahasa Allah dia bersama bunyinya. Wahamala alifan sadidatan al-murabbiin dan surat ini hamalan saja mengancam keras. Saya tolong baca. Wahamala alifan sadidatan al-murabbiin, ancaman keras terhadap para pelaku riba. Bi'ilal hisab dengan bisa diungkapkan perang minallahi wa rasulihi ala atas pada siapa saja yang taat riba. Ada satu orang yang riba. Kalau Allah ya hai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tinggalkan sisa pokok daripada riba. In kuntum mukminin, ini tantangan. In kuntum mukminin, bahasa kasarnya, bahasa kita. Nek perkara awak itu mukmin. Ya orang-orang ya Allah, ya Allah, kita hai orang yang telah bertakwa kepada Allah. Wa dzalika perintah tinggalkanlah ayat bagi yang jika kalian semuanya itu merasa beriman. Fa'ilah dan jika kalian belum meninggalkan jika Allah akan menerangkan. Wa itu jika kalian berhenti bertobat. Wa itu maka kalian pokoknya saja modal saja. Kalian tidak berbuat zalim dan kalian juga tidak dizalimi. Kalau ngambil labaran lalu kalian dizalimi. Dizalimi oleh siapa? Oleh ikoknya, oleh hukuman Allah SWT. Bahasanya harus sekali bahasanya Allah kalian tidak boleh dan kalian tidak akan dizalimi. Bisa dikatakan korek api ya, kamu nggak dapat nanti sifat dapat hukuman lalu itu
Masalah Allah itu kandungan beberapa dari surat Al-Baqarah yang sangat banyak sekali sebagai pedoman untuk kita. Wa qala sallallahu tawjihil mu'minina ila tawbah. Surat ini ditutup dengan orang-orang yang diperintahkan untuk bertobat. Kita lihat surat, kita baca surat Al-Baqarah yang terakhir. Rabbana wa la ilaha wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin, yang sering dibaca oleh kita. Rabbana wa la ilaha ya Allah, jangan bebankan beban yang kami tidak kuat memikulnya. Wa'fu 'anna warhamna, maka ampunilah kami, berilah kami rahmat. Anta maulana fansurna 'alal kafirin. Ini surat Al-Baqarah dengan anjuran bertobat, perintah bertobat. Masalah ini Allah kelima. Atasnya ini penamaan Al-Baqarah. Kira-kira apa Al-Baqarah yang Al-Baqarah sapi betina. Kenapa Al-Baqarah? Jadi ada ceritanya. Dan ini sering dijadikan kejutan oleh orang-orang Nurul Islam, orang-orang Islam. Kitabnya umat Islam ada yang bernama sapi betina. Sering dipakai, dibuat ejekan. Al-Baqarah, Sumiat Al-Baqarah juga dibacakannya. Atasnya nama Sumiat surat ini dinamakan surat Al-Baqarah. Ihya sebagai mengingat mukjizat yang sangat besar. Al-Baqarah di zaman masa ini yang muncul di zaman masa ini. Di zaman-zaman Musa, tapi yang diajak bicara Nabi Musa itu Allah bicara sampai disangka bukit itu karena Allah pernah baca Nabi Musa yang sebagai manusia. Orang yang berburu tahu siapa pembunuhnya. Zaman Nabi Musa ada seorang yang berburu, tapi pembunuhnya tidak diketahui. Dengan harapan akan ada siapa pembunuhnya. Agar kaum Musa ini menyembelih seekor sapi betina, sapi betina, bukan sapi jantan. Wa yaibu al-mayyit muslimin, dan setelah sapi itu disembelih, sapi disembelih, perintahkan oleh atas Allah, mayatnya dikumpul dengan biji sirihnya, dengan bagian dari dagingnya sapi tadi, bijus minha, fayahya billah, maka dengan mayat tadi hidup lagi. Jadi ceritakan dalam kitab ini, mayat itu setelah dipukul dengan bagian daripada potongan sapi, tubuh sapi, setelah dipukul maka mayat ini hidup
dengan izinnya Allah. Wa yukhbiruhum an al-qabr, dan mayit itu bisa mengabarkan kepada kaumnya Nabi tentang siapa pembunuh yang sebenarnya. Jadi wa takunu burhanan lillahi jalla wa ala yahdi ba'dal maut. Dan ini sebagai petunjuk juga bahwa Allah itu mampu menghidupkan orang yang sudah mati kejadiannya ini. Mayit, ada seorang yang dibunuh, terus orang itu mati, tidak tahu siapa pembunuhnya, maka kaumnya Nabi Musa waktu kepada Nabi Musa, yang Musa siapa pembunuh ini? Maka Allah Nabi Musa agar memerintahkan kaumnya untuk menyembelih seekor sapi betina. Sapi betina tadi setelah selesai, sebagian daripada dagingnya ini dipukulkan kepada si mayit tadi dengan izin Allah, mayit hidup dan bisa mengabarkan siapa pembunuhnya sebenarnya. Wasat al-Rasul di Maulia insyaallah. Kisah ini akan ada dalam kitab ini sesuai dengan urutan. Nah, tentang keutamaan surat Al-Baqarah Fadluha disebutkan dalam surat Al-Baqarah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'budu janganlah kalian menjadikan Allah sebagai kuburan. Inna syaitana yadkhulul baita alladhi fihi al-baqarah. Sesungguhnya setan akan hengkang, akan berlari dari rumah yang ada dalam surat Al-Baqarah. Saya akan bacakan ayat-ayat dibacakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, makhluk baik lari. Kalau orang-orang yang tidak terima, tidak akan percaya. Dan saya pernah mencoba sendiri. Saya sering dari rumah itu akan dengan barang-barang goib. Kami bacakan dan kami bacakan istri anak-anak membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Sekarang rasanya tidak ada. Dulu awal menempati rumah kosong itu banyak jauh makhluk goib dan makanan goib ini di kelas awal sebutkan di awal kita masih belum masuk dalam goib dan kelima hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra Rasulullah al-Baqarah fa in akhadha barakah fa inna ahlaha barakah wa tarakaha hasrah. Membaca ayat keberkahan, membaca surat Al-Baqarah itu ada keberkahan dalam surat Al-Baqarah, ada ketenangan jiwa, ada penambahan ilmu. Siapa bilang Rasulullah Nabi Muhammad SAW watarkaha hasrah, dan meninggalkan pada surat Al-Baqarah itu suatu kerugian yang besar. Jadi sering-seringlah baca surat Al-Baqarah. Samping Allah besar, kita mendapatinya, kita menambah ilmu dan menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yasatibu al-batla seorang penyihir. Orang penyihir ini dalam hadis ini disebutkan seorang penyihir itu tidak bisa menghafalkan surat Al-Baqarah. Susah. Dicari aja. Barangkali ada. Coba hafalkan surat Al-Baqarah, kasih 500.000 bisa. Kalau dari sini tidak akan bisa, karena dia seorang ahli, seorang guru. Rawal Muslim ini disebutkan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
hadis ini. Masalah rahimani wa rahimahullah. Kami tidak ingin memperpanjang lebar. Kita masuk ke surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Di masjid ini ada taksim, Pak. Kami juga belajar muridnya Ustaz Adi. Kalau kita sekedar membaca Alif Lam Mim, ternyata itu ada kaidah dalam membaca surat-surat dalam huruf di awal surat ini. Dari kata-kata dari mutlaqin, saya baca dua surat saja, itu ayat saja. Sebutkan dalam kitab ini, kita dari surah Al-Fatihah dari usul mutlaqin. Surat ini dimulai dengan mengulasan sifat-sifat orang mutlaqin. Wabtida usul mutlaqin. Dan surat ini berhubungan dengan Allah. Yang dalam terjemahannya para mufassir itu tidak ada yang menafsirkan artinya apa. Hanya Allah yang tahu. Allah ada sebagian yang mengatakan Allah Alif Lam Mim. Padahal ini hanya Allah yang tahu tentang huruf-huruf Allah yang awal bahasa Alif Lam Mim, Hamim, Yasin. Itu ada rahasia yang besar yang ingin disampaikan kepada umat manusia. Alif Lam Mim menafsirha bil huruf al-hijaiyah yajib al-anzar al-qur'an an hadzal Qur'an. Ini Allah sebutkan dalam surat ini. Alif Lam Mim. Orang-orang kafir Mekah, mereka itu adalah para pakar syariat, bahasa syariat, dan orang-orang yang menguasai kedudukan sosialnya sangat tinggi sekali, bisa bersaing dengan bahasa itu, maka akan segan ucapannya akan diikuti oleh bahasa pemimpin kaum. Dan mereka yang menolak Islam, yang menolak Islam itu juga ada pada kalangan tokoh penyair yang besar dari kalangan bangsa masyarakat Indonesia. Allah SWT mengatakan, oh boleh, pernah dengar Alif Lam Mim, arti agar mereka mendengarkan setelah huruf ini ada sesuatu besar yang disampaikan oleh Allah kepada umat manusia. Alif Lam Mim, dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika, maksudkan dzalika, itulah kitab yang ada dalam Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi kaum orang-orang bertakwa. Dan kita tidak jelas sekarang pakai isim ma'rifah, ada alif lam di depannya. Kita tidak jelas bukan kata kita yang berkata kita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam. La raiba fihi, tidak ada keraguan untuk iman, tidak ada keraguan untuk kebenarannya, dan tidak ada keraguan untuk kesalahan. Dan itu banyak orang-orang kafir saat itu menjadi takjub bagi sekalian. Takjub akan susunan kata dan kalimat yang turun kepada Rasulullah SAW. Dan kata la raiba fihi, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa yang telah menjadikan Quran ini sebagai petunjuk mereka. Petunjuk apa? Petunjuk kehidupan, petunjuk untuk bermoral, petunjuk untuk menjalani sehari-hari. Itu yang dijadikan Allah sebagai seorang Muslim, orang laki-laki, orang yang bertakwa. Yang menjadikan kita Quran ini sebagai petunjuk. Jadi mereka menjadikan kitab-kitab lain selain Al-Quran sebagai pedoman hidup, pedoman satu-satunya yang menyelamatkan seorang Muslim, seorang bertakwa itu hanya Al-Quran. Maka kita tidak kaget kalau orang-orang mukmin Palestina itu sangat takwa karena mereka menjadikan Quran itu sebagai budaya petunjuk dalam kehidupan mereka. Rayuan saja sudah dihormati mereka karena yang jadikan rujukan adalah kitab Al-Quran. Apakah kitab-kitab Al-Quran itu baik? Bagi kita seorang mukmin, ya kita pilih saja yang menjadikan pedoman kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita. Karena seorang mukmin itu beribadah dengan aturan-aturannya Allah Azza wa Jalla, dan itu banyak dijadikan bahan yang saya sampaikan. Terus bagaimana kita hidup tidak dengan Islam? Aturan-aturan Allah itu seperti hukuman dan sebagainya. Kita tidak minta aturan Allah, tunjuknya Allah. Sedangkan apa kita pakai masalah yang lain, tetap kita melakukan aturan yang lain selama kita melakukannya, walaupun selama kita melakukan aturan yang disampaikan oleh agama kita laki-laki juga bagian perempuan dapat satu, itu aturan Al-Quran yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Ini ciri-ciri orang masalah itu yang jam 5. Kapan-kapan 2 bulan lagi saya nanti saya berkata dengan Ustaz Ibn Aziz Juriban dan kunjungi masyarakat makan minum apa itu Juriban dan kunjungi jarang-jarang makan curah rasa cinta Tuhan. Kalau saya setiap hari kan dengan ajakan bosan. Mungkin ini yang kedua semoga yang saya bisa bermanfaat. Kapan-kapan mulai dalam karena dengan sini mengurangi hisab saya akan mungkin ini yang dapat disampaikan yang baik itu dari Allah, yang salah tidak salah kata salah bahasa itu dari diri pribadi kami hanya bersyukur ikhtiar al-fakir Allah menekan Allah yang sebesar-besarnya dan yang kita berdoa majlis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum